emut kene sakitu tos libur tanya. Dan alladzina orang-orang yang kazzabu mereka telah mendustakan biayatina kepada ayat-ayat kami, begitu firman Allah. Orang-orang yang telah mendustakan ayat Allah, sa'akan nastadrijuhum, ya, akan kami berikan berangsur-angsur, ya, akan kami timpakan secara berangsur-angsur, apa itu? Siksa, Bu. Ya, akan terus diberikan siksa. Min dari haitsu sekiranya la ya'lamun, yang tidak mereka ketahui. Makanya Bu, kalau kita ini serba ada secara lahir, tapi kenapa ini kok beres ini datang ini, beres itu datang ini. Hati-hati. Mungkin kita, walaupun tidak semua ayat kita dustakan, mungkin ya, kita mendustakan ayat Allah. Seperti kufur nikmat, itu mendustakan kan, ya, tidak menerima ketentuan atau apa yang diberikan oleh Allah, tidak qanaah. Kan ada suka ada begitu ya, beres ini, wow, terus sepanjang tahun tak berhenti. Kita introspeksi, karena Allah berfirman nih, bagi orang-orang yang mendustakan ayat kami, maka secara terus menerus, secara berangsur-angsur kami timpakan siksanya, kapanpun yang Allah kehendaki, yang tidak mereka sangka ataupun diketahui. Tuh ya. Dan umli, firman Allah, aku beri tempo lahum, bagi mereka. Kalau orang itu berbuat dosa, berbuat nista, mendustakan Allah, tapi kenapa tidak dimatikan waktu berbuat dosa pada saat itu? Nah, ini firman Allah, wa umli lahum, dan kami beri tenggang waktu untuk mereka. Makanya bagi kita, kalau jelas itu jelek, itu salah, tidak sesuai dengan syariat Islam, siapapun yang melakukannya jangan kita ikuti, ya, jangan kita ikuti, karena apa namanya, mereka tidak disiksa saat itu masih diberi tempo oleh Allah. Inna sungguh kaidi, tipu dayaku, firman Allah, matin, hebat, paten kalau bahasa kitanya, ya, tipu daya Allah yang luar biasa, yang paten, ya, yang paten. Nah, kenapa mereka mendustakan ayat Allah? Allah bertanya kepada mereka, awalam yatafakkaru, apakah mereka tidak berpikir, ya, ma tidaklah bisahibihim, terhadap sahib atau sahabat mereka, min dari jinnatin, punya penyakit gila. Kan dulu kalau orang kafir itu mendustakan Allah, ya, disangka Nabi Muhammad itu punya penyakit gila gitu. In sungguh huwa dia, Kanjeng Nabi, ila tiada lain, nadhirun, seorang pemberi peringatan, mubinun, dengan sangat jelas. Nah, Kanjeng Nabi itu tidak menambahi, tidak mengurangi apa yang Allah wahyukan kepadanya. Begitu juga dalam menyampaikannya, tidak ngarang-ngarang. Bahkan penyampaian yang sangat jelas asalnya, maksud tujuannya, dan sebagainya. Jelas. Awalam, apakah tidak, yang zuru mereka memperhatikan, pada malakutis samawati, penguasa atau kerajaan 7 lapis langit, wal ardi, dan bumi, wama, ya,
dan segala sesuatu. Khalaqa telah menciptakan siapa Allahu min syai'in dari sesuatu. Wa dan an. Ya. Yenta cek bahasa Jawa namanya. Sungguh asa, mudah-mudahan atau bisa jadi, ayyakuna adalah mereka qad iqtaraba. Sungguh telah dekat ajaluhum, ajal mereka. Maksudnya begini, kalau Allah menimpakan azab kepada orang mendustakan ayat, Allah itu rahasia Allah kapan. Yang jelas pasti diazab. Ya. Dan juga akan diberikan oleh Allah azabnya itu di dunia secara terus menerus. Ya. Terus menerus. Beres satu, malah petaka datang, malah petaka yang lainnya. Itu baru di dunia. Itu baru di dunia. Terus kenapa oleh Allah tidak disiksa, langsung dimatikan? Allah masih punya tenggang rasa. Barangkali mungkin besok lusa dia insaf. Karena bisa jadi orang yang melakukan seperti itu telah dekat ajalnya. Wis bandel panggilnya. Nah, kalau manusia sudah mendustakan ayat Allah, Allah bertanya kepada para pendusta ayat Allah, famaka bi'ayyi yang manakah hadisin, ungkapan, pegangan, aturan, firman, ba'dahu setelah Al-Quran, yu'minuna yang mereka percayai. Dengan kata lain, kalau manusia sudah tidak percaya kepada Quran, mau percaya kepada apa? Al-Quran saja dari Allah tidak dipercaya. Ya, lalu apa sih pegangan hidupnya? Begitu. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Ya, insya Allah. Man orang yudlili. Ya, menyesatkan siapa Allah. Kalau manusia sudah ditentukan disesatkan oleh Allah, fala maka tidaklah hadiah seseorang yang memberikan hidayah lahu kepadanya. Kalau Allah sudah mengecap seseorang itu orang sesat, maka tidak akan ada seorang pun atau sesuatu pun yang bisa memberikan hidayah kepada orang seperti itu. Begitu. Makanya bukakan hati kita supaya hidayah itu terus. Amin. Ya. Terus bagaimana? Wa yazaruhum, dan Allah membiarkan mereka fi tughyanihim, pada kesesatan mereka, ya'mahuna, terus menerus. Jadi kalau orang itu kok berbuat dosa dari dulu sampai sudah tua sampai sekarang tidak insaf, tapi anehnya tidak sakit, kekayaannya tidak berkurang, malah makin ditambah, tidak dimatikan. Kenapa ya? Nggak usah aneh kita ini ya. Kita tidak usah aneh, tidak usah takjub ya. Kalau orang itu tidak beribadah, kalau orang itu menjauhi atau mengkufurkan ayat Allah. Karena apa? Tuh, begitu. Oleh Allah dibiarkan dalam kesesatannya terus menerus, begitu. Yas'aluna, mereka akan bertanya kepadamu Muhammad. Syariatnya mereka akan bertanya atau manusia akan bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Hakikatnya kepada kita sebagai umatnya. Pasti ada yang bertanya. Bertanya tentang apa? Anis-sa'ah, tentang kiamat, tentang kehancuran. Ayyana mursaha, kata yang bertanya. Kapan sih terjadinya kiamat itu? Kapan terjadinya kiamat? Ul, maka jawab olehmu. Tuh. Kalau zaman sekarang orang bertanya kepada kita, coba yang suka ngaji, katanya akan terjadi kiamat.
Kapan terjadinya? Jawab boleh kita dengan ayat Allah, jangan ngarang. Kalau yang ngarang mah nanti hari anu, tanggal sanu, tahun sanu, bulan anu ngarang. Bagaimana jawabnya secara Qurani? Innama, sungguh kiamat itu ilmuha, yang tahu atau ilmunya kiamat itu yang tahu inda rabbi, di sisi Tuhanku, yaitu Allah subhanahu. Jadi hanya Allah yang tahu kapan ya terjadinya kiamat. Yang jelas di ayat lain, inna yaumal fasli kana miqata, sungguh kiamat itu pasti terjadi. Kenapa kita harus menjawab seperti itu? Hanya Allah yang tahu. Karena tidaklah yujalliha, ya, Allah memberikan tahu, ya, mengajarkan tentang kiamat liwaqtiha, nah, terhadap waktunya kiamat, illa huwa, kecuali dia Allah subhanahu. Allah tidak mengajarkan sekalipun kepada Nabi kapan terjadinya kiamat. Hanya Allah tuh. Sakulat, terasa berat, fis samawati, apa yang ada di langit, wal ardi, dan bumi. La ta'tikum, tidak akan datang kepada kalian kiamat itu illa, kecuali baghtatan, dengan cara tiba. Kiamat itu pasti. Nah, tapi kita tidak beritahu, Bu, kapan ya kiamat itu tapi pasti, karena illa baghtatan, kecuali tiba ujuk-ujuk begitu, ya. Titik. Yas'alunaka, mereka akan bertanya kepadamu, ka'annaka, sepertinya engkau hafiyun anha, cekurang nama apaan anjeun mah nabi, kamu itu nabi, masa tidak tahu begitu. Yang bukan nabi saja memahloren tahu, ya. Nauzubillah ming, malah sebelum kiamat udah meninggal. Nah gitu. Qul, maka jawablah olehmu, innama, sungguh kiamat itu ilmuha, ilmu tentang kiamat itu indallah, di sisi, walakinna, dan tetapi, aksaro, kebanyakan, anasi, manusia, la, tidaklah, ya'lamuna, mengerti atau mengetahui. Yang penting kiamat itu pasti terjadi, hanya Allah yang tahu. Cuman kok kebanyakan manusia masih tidak mau mengerti, tidak percaya akan terjadinya. Nah, kalau kita termasuk yang percaya enggak, ya? Alhamdulillah. Qul, katakanlah olehmu Muhammad, la amliku, aku tidak memiliki, tidak menguasai, linafsi, untuk diriku, naf'an, suatu manfaat, wala dharran, dan aku tidak bisa memberikan madarat, illa masya Allah, kecuali semuanya atas kehendak Allah. Nah, inilah ketawaduan Nabi. Walaupun Kanjeng Nabi itu adalah salah seorang kekasih Allah, ya, orang yang dicintai oleh Allah subhanahu, tetap saja kalau ditanya kiamat mah hanya Allah yang tahu, begitu. Aku tidak tahu apa-apa tentang kiamat, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan hanya Allah. Bahkan Nabi disuruh menjawab begini, wa lau, apabila kuntu, ada aku, a'lamu, aku mengetahui al-ghaiba, terhadap yang gaib, lastaksartu, sungguh aku akan memperbanyak, minal khairi, berbuat dari yang baik,
Sabda Nabi begini, disuruh oleh Allah. Kalau aku tahu tentang kapan terjadinya kiamat, pasti aku banyak berbuat baik, begitu, selalu berbuat baik. Wa ma massaniya, dan aku tidak akan menyentuh atau aku tidak akan tersentuh asu dengan segala macam kejahatan. Atau kalau aku tahu kapan terjadinya kiamat, mau ibadah saja begitu. Ya, mau ibadah aja gitu. Sungguh aku ini, kan sabda Nabi disuruh Allah ya. Ila tiada lain nazirun, seorang pemberi peringatan. Saya hanya sekedar pemberi peringatan. Wa basyirun, dan seorang yang memberi kabar gembira. Itu pun liqaumin, bagi manusia, bagi kaum yu'minuna, yang percaya. Jadi itulah banyak pelajaran yang kita ambil dari ayat ini. Pertama, jangan sok tahu. Yang kedua, kita jangan mendustakan ayat. Kalau kita selama hidup tidak berpegang kepada Allah, apa sih pegangan kita? Begitu. Yang ketiganya, yaitulah ketawaduan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja pada malam hari ini, mudah-mudahan ada barokah dan manfaat. Shadaqallahul azim. Yeah.